Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wajus Bola. Tahun 2025 menjadi periode terburuk bagi sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia mengalami rentetan kegagalan dari junior hingga tim senior. Informasi lainnya, pemirsa, Federasi Sepak Bola Malaysia resmi membawa sanksi hukum FIFA ke Pengadilan Arbitrase Olahraga. Namun sejumlah pakar hukum olahraga menilai peluang VAR untuk memenangkan perkara ini sangat kecil. Pemirsa, inilah Wajus Bola selengkapnya. Persib Bandung kembali mencatatkan sejarah di pentas Asia. Kemenangan 3-1 atas Bangkok United mendongkrak peringkat Liga Indonesia di kawasan Asia hingga menembus 20 besar. Momen bersejarah tersaji dalam laga Persib Bandung kontra Bangkok United di Stadion Bandung Lautan Api atau GBLA pada Rabu, 10 Desember 2025 malam waktu Indonesia Barat. Persib meraih kemenangan penting pada matchday ke-6 AFC Champions League 2 atau ACL 2 2025-2026 setelah menaklukkan wakil Thailand tersebut dengan skor 1-0. Gol tunggal Ramon Tanki pada menit ke-45+1 memastikan Persib mengamankan tiket ke babak 16 besar ACL 2 sekaligus menjadi pemuncak grup G. Dari 6 laga fase grup, Maung Bandung mengoleksi 13 poin hasil dari 4 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Kemenangan itu tidak hanya mengantar Persib ke fase gugur, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan peringkat Liga Indonesia di level Asia. Catatan impresif Maung Bandung sepanjang penyisian membuat peringkat kompetisi domestik naik ke posisi 20 besar kawasan AFC. Peluang menanjak lebih tinggi masih terbuka, mengingat Persib masih akan melakoni pertandingan di fase selanjutnya. Mengacu data Footy Rankings, kemenangan atas Bangkok United menambah 12.667 poin untuk Indonesia melalui kontribusi Persib selama fase grup. Hasil akumulasi dari 4 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Tambahan poin juga diberikan Dewa United dari ajang AFC Challenge League 2025-2026 dengan torehan 6.500 poin dari 3 pertandingan. Jika di rata-rata, Liga Indonesia mengumpulkan 9.783 poin dari performa 2 wakilnya tersebut. Capaian ini mendorong Liga Indonesia naik ke peringkat 18 Asia dengan total 26.049 poin sejak musim 2017, melampaui Liga Turkmenistan 24.477 poin
dan Liga Kamboja 24.350 poin. Posisi Indonesia kini hanya terpaut dari Liga Oman yang mengoleksi 28.190 poin. Peluang menambah poin semakin besar apabila Persib dan Dewa United mampu melangkah lebih jauh. Jika Liga Indonesia mampu menembus posisi 7 hingga 10 di zona timur, jatah 2 wakil pada ACL2 musim 2027-2028 bisa tetap terjaga. Di mana satu melalui jalur otomatis dan satu lainnya lewat babak playoff. Media Malaysia menyambut gembira kegagalan timnas Indonesia di SEA Games 2025. Hasil tersebut memastikan Malaysia lolos ke semifinal sebagai runner-up terbaik. Media Malaysia tak mampu menyembunyikan rasa gembira setelah timnas Indonesia U22 dipastikan gagal melangkah ke babak semifinal cabang sepak bola putra SEA Games Thailand 2025. Hasil tersebut menjadi kabar baik bagi timnas Malaysia U22 yang justru berhasil melaju ke 4 besar menggusur posisi Garuda. Sebelumnya, timnas Garuda U22 sempat menjaga asa dengan meraih kemenangan 3-1 atas Myanmar U22 pada laga terakhir fase grup. Namun, hasil tersebut belum cukup untuk mengamankan tiket semifinal. Garuda Muda harus tersingkir lantaran kalah selisih gol dari Malaysia yang berstatus sebagai runner-up terbaik. Menurut laporan media olahraga Malaysia Sukansea, skuad asuhan pelatih Fujigen sempat berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Kekalahan Malaysia U22 dari Vietnam U22 dengan skor 0-2 pada laga terakhir grup B membuat peluang mereka lolos sepenuhnya bergantung pada hasil pertandingan di grup lain. Penentuan nasib Malaysia akhirnya ditentukan oleh kemenangan Indonesia atas Myanmar. Meski tim Garuda meraih 3 poin, margin gol yang dihasilkan tidak cukup untuk mengungguli Malaysia dalam perhitungan runner-up terbaik. Hasil tersebut secara resmi memastikan Malaysia U22 melangkah ke babak semifinal SEA Games ke-33. Kelolosan ini disambut dengan euforia oleh media dan publik Malaysia.
Mereka menilai pencapaian tersebut sebagai bukti penampilan konsisten Timnas Malaysia U22 di bawah arahan Fuji Jain, yang untuk kali kedua secara beruntun sukses membawa timnya lolos dari fase grup SEA Games. Adapun 4 tim yang memastikan diri tampil di babak semifinal sepak bola putra SEA Games 2025 adalah Thailand U22 sebagai juara grup A, Vietnam U22 sebagai juara grup B, Filipina U22 selaku juara grup C, serta Malaysia U22 sebagai peringkat kedua terbaik dari seluruh grup. Tahun 2025 menjadi periode terkelam bagi sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia mengalami rentetan kegagalan dari level junior hingga tim senior. Rentetan hasil final ini terjadi pasca pemecatan Sintayong. Tahun 2025 menjadi periode yang kelam bagi sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia mengalami serangkaian hasil mengecewakan mulai dari level junior hingga senior. Rentetan kegagalan tersebut terjadi setelah gejolak besar di awal tahun, yakni keputusan PSSI memecat Sintayong dari jabatan pelatih kepala timnas senior. Padahal, ekspektasi publik terhadap timnas Indonesia terbilang tinggi. Hal itu tak lepas dari catatan impresif sepanjang 2024. Skuad Garuda sukses mencetak sejarah di Piala Asia 2023 yang digelar awal 2024 dengan menembus fase gugur untuk pertama kalinya. Prestasi berlanjut di Piala Asia U23 2024 saat Garuda Muda melaju hingga semifinal dan nyaris mengamankan tiket Olimpiade Paris 2024. Tak hanya itu, Timnas Indonesia juga menunjukkan tren positif di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga pergantian tahun, Garuda masih berada di jalur persaingan dan menempati posisi ketiga klasemen grup, bahkan menyimpan peluang lolos langsung ke putaran berikutnya. Namun situasi berubah drastis saat memasuki 2025. PSSI secara mengejutkan memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Sintayong. Alasan yang dikemukakan kala itu adalah adanya dinamika internal di tubuh tim nasional. Keputusan tersebut memicu kontroversi, terlebih PSSI langsung menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti, yang memunculkan anggapan bahwa pergantian pelatih telah direncanakan sejak lama. Patrick Kluivert datang bersama jajaran staf kepelatihan asal Belanda, Alex Pastoor dan Dani Lanzat sebagai asisten, serta Gerald van den Berg yang dipercaya menangani timnas Indonesia U23. Penunjukan ini terus menuai tanda tanya, terutama terkait kesiapan dan arah pembinaan jangka panjang. Hasilnya, 2025 berjalan jauh dari harapan. Kegagalan pertama datang dari Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Tim asuhan Indra Syafri hanya meraih 1 poin dari hasil imbang melawan Yaman, serta menelan kekalahan dari Iran dan Uzbekistan sehingga tersingkir di fase grup. Selanjutnya, Timnas Indonesia U23 tampil di Piala AFF U23 2025 yang menjadi debut Gerald van den Berg sebagai pelatih kepala. Meski ditargetkan menjadi juara sekaligus pemanas menuju kualifikasi Piala Asia U23 2026, Garuda Muda harus puas finish sebagai runner-up usai kalah 0-1 dari Vietnam di partai final. Harapan untuk bangkit di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pun tak terwujud. Timnas U23 gagal mempertahankan status semifinalis dan bahkan tak mampu lolos ke putaran final setelah kalah bersaing dengan Korea Selatan. Dari 3 pertandingan, Garuda hanya mencatat 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan.
Panjang banget. Kegagalan ini membuat Gerald Vandenberg akhirnya melepaskan jabatannya sebagai pelatih timnas U23. Puncak kekecewaan datang dari tim senior. Timnas Indonesia gagal mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda menelan 2 kekalahan beruntun. Kegagalan terbaru pun masih hangat. Timnas Indonesia U22 dipastikan gagal mempertahankan medali emas SEA Games yang diraih pada edisi 2023. Kepastian itu diperoleh setelah Indonesia tersingkir dari SEA Games 2025. Federasi Sepak Bola Malaysia resmi membawa sanksi FIFA ke pengadilan arbitrase olahraga. Namun sejumlah pakar hukum olahraga menilai peluang FAM untuk memenangkan perkara ini sangat kecil. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM resmi mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS atas sanksi yang dijatuhkan FIFA. Penjabat Presiden FAM Datuk Yusuf Mahadi memastikan proses hukum telah memasuki tahap krusial. Petugas komunikasi CAS, Vanessa Tracy, turut mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima pengajuan banding tersebut. Saat ini, kedua pihak tengah bertukar dokumen tertulis sebagai bagian dari prosedur standar penanganan kasus di CAS. Sementara itu, langkah FAM mengajukan banding memicu komentar dari pengacara olahraga Malaysia, Hairul Fairon Othman. Dirinya menilai dokumen tertulis yang disampaikan tim hukum FAM akan sangat menentukan putusan akhir CAS. Namun peluang FAM memenangkan banding dinilai sangat kecil. Hairul bahkan menyebut ada potensi FIFA menjatuhkan sanksi lebih berat apabila banding itu gagal. Karena itu, dirinya menyarankan FAM untuk fokus meminta keringanan hukuman dan tidak melibatkan kompetisi liga dalam proses pembelaan. Piala Dunia 2026 kembali diliput polemik. Timnas Iran mengungkapkan kekhawatiran terkait potensi larangan masuk ke Amerika Serikat menyusul kebijakan Presiden Donald Trump. Ajang Piala Dunia 2026 kembali menyita perhatian.
setelah muncul kekhawatiran terkait larangan masuk bagi sejumlah negara peserta. Imbas kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Salah satu yang terdampak adalah timnas Iran yang khawatir para pemainnya tidak mendapat izin memasuki wilayah Amerika Serikat. FIFA memang telah menegaskan bahwa pemain Iran, Haiti, serta seluruh pelatih dan staf masing-masing tim tetap diperbolehkan tampil di Piala Dunia 2026. Namun dari pihak Iran masih muncul satu kekhawatiran lain, yaitu status wajib militer yang pernah dijalani sejumlah pemain mereka. Sebagai informasi, setiap warga Iran berusia di atas 18 tahun wajib mengikuti dinas militer. Salah satu pemain senior Mehdi Taremi bahkan pernah bertugas di Angkatan Laut IRGC atau Islamic Revolutionary Guard Corps. Hingga kini, FIFA maupun pemerintah Amerika Serikat belum mempermasalahkan status tersebut. Meski demikian, Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan yang tidak diinginkan. Organisasi advokasi Fair Square resmi melaporkan Presiden FIFA Gianni Infantino ke Komite Etik FIFA. Infantino dituding melakukan pelanggaran berulang terhadap kewajiban netralisasi politik. Organisasi nirlaba sekaligus kelompok advokasi yang fokus pada isu hak-hak pekerja migran, represi politik, dan olahraga Fair Square resmi melaporkan Presiden FIFA Gianni Infantino ke Komite Etika FIFA. Fair Square menilai Infantino melakukan pelanggaran berulang terhadap kewajiban netralitas politik FIFA, terutama terkait pemberian hadiah perdamaian FIFA perdana kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pengaduan tersebut, Fair Square menyerahkan surat setebal 8 halaman yang telah ditinjau oleh The Athletic kepada Komite Etik FIFA.
Tim komunikasi FIFA pun telah diberitahu mengenai laporan itu pada Senin. Komite Etik Independen FIFA sendiri adalah badan peradilan yang bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik FIFA. Komite Etik memiliki 2 majelis, yakni investigasi dan adjudikatif, dengan kewenangan menjatuhkan sanksi berupa peringatan, teguran, denda, pelatihan kepatuhan, hingga larangan terlibat dalam aktivitas sepak bola. Dalam laporannya, Fair Square memaparkan 4 dugaan pelanggaran terhadap kewajiban netralitas yang tercantum pada pasal 15 Kode Etik FIFA, di mana seluruhnya berkaitan dengan dukungan Infantino terhadap Trump. Mereka juga meminta Komite Etik menyelidiki proses pengambilan keputusan dalam penciptaan, serta pemberian hadiah perdamaian FIFA, termasuk apakah langkah tersebut sesuai dengan prosedur FIFA. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di YouTube TV One News.